Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Sebelumnya sorry ya kalau suara gue rada serak atau bindeng gitu. Jadi di episode kali ini gue mau bahas komik yang banyak banget pakai elemen-elemen dari cerita rakyat, terutama dari karakternya. Ya walaupun pakai elemen cerita rakyat, komik ini dibalut dengan setting yang lebih modern lah. Komik yang mau gue bahas ini berjudul Jagat Raya. Mungkin di luar kebiasaan ya. Biasanya gue jemput nama komikusnya atau studionya pas di awal-awal. Tapi karena autornya terlihat cukup banyak dan sepertinya tidak, atau mungkin tepatnya belum, dalam naungan sebuah studio tertentu, jadi gue sebutin sekarang aja. Jadi orang yang terlibat di komik ini cukup banyak ya. Antara lain ada Shandy Budi Pandita, Angga Ditya Putra, Widi KW, Alfian Miftah, Sony Hermawan, dan Ahmad Fadli. Wait, ini kayaknya jadi episode review gue yang pertama ngebahas karya dari kreator yang sama deh. Biasanya gue rada menghindari review karya lain dari komikus yang udah pernah gue review. Kalau lo inget dulu gue pernah bahas komiknya Ahmad Fadli juga, tapi ya udahlah ya. Komik Jagat Raya ini terbit secara indie dan pertama kali dirilis di event Komifuro pada November 2024 kemarin. Komik ini juga sebenarnya adalah sebuah antologi yang ngegabungin folklore Indonesia dan petualangan luar angkasa. Ada apa ya belakangan dengan komik antologi? Gue kan punya kesulitan nge-review antologi, tapi belakangan ini komik yang menarik perhatian gue antologi semua lagi. Ya intinya komik Jagat Raya ini akan menceritakan karakter-karakter dari cerita rakyat di universe luar angkasa gitulah. Mungkin sederhananya cerita komik ini akan seperti Avengers yang terdiri dari banyak-banyak tokoh penting gitu. Dan kalau lu penggemar Star Wars atau Guardian of the Galaxy, lu gak akan asing dengan universe yang ditawarkan komik ini. Gue sebenarnya menghindari untuk nyebut atau ngebandingin karya lain pas nge-review. Cuma karena autornya sendiri yang ngomong kayak gitu, ya udahlah ya. Lagian cukup efektif juga. Lu langsung nangkap kan bayangannya kayak gimana. Untuk premisnya sendiri, untuk bab pertamanya, karena memang baru keluar cerita pertama, jadi ceritanya itu adalah petualangan Tarup dan Kancil di planet Tamalate untuk mencuri susu Pok Ame. Untuk referensi-referensi dari nama yang cukup familiar tadi, kayaknya nggak usah dikasih tahu lah ya dari mana. Googling aja lah ntar, pasti ketemu. Untuk genrenya sendiri, komik ini dikategorikan sebagai komik adventure, sci-fi, dan action. Ada humornya juga sih nyempil di sana-sini. Untuk target pembacanya sendiri, komik ini diperuntukkan bagi pembaca umur 15 tahun ke atas. Oke, karena komik ini akan menggabungkan berbagai macam karakter based on cerita rakyat dalam satu universe, gue akan mulai pembahasannya dari universe dulu. Sebenarnya kalau dari satu komik ini aja belum banyak yang bisa diketahui tentang universe-nya. Yang bisa kita tahu cuma ini adalah universe di mana perjalanan antar planet itu adalah hal yang lumrah gitu. Jadi bakalan sangat wajar kalau terdapat berbagai macam ras atau makhluk hidup selain manusia, atau quotes on quotes alien lah. Walaupun penyebutan alien kayaknya kurang tepat sih kalau universe-nya udah ngeblend gitu antar planet dan galaksi. Tapi ya kurang lebih itu sih yang bisa diketahui dari komiknya. Gua masih belum bisa tahu nih apakah hukum-hukum fisika yang kita tahu berlaku di sini, atau apakah ada semacam PBB antar galaksi gitu, atau ya ini universe yang masing-masing tempatnya pegang aturannya masing-masing. Ini gua masih belum tahu. Cuma gue cukup yakin hal-hal ini udah dipikirin, soalnya di komik ini ada mata uang yang jadi kesepakatan bersama untuk jadi nilai transaksi. Dan untuk ngebangun cerita yang ngegabungin berbagai macam karakter dari cerita rakyat, menurut gue universe-nya dulu yang harus firm sih. Soalnya kalau universe-nya nggak firm, bakalan ada keanehan di sana-sini nantinya. Cuma ya so far gue oke-oke aja sih dengan universe-nya. Jadi mari kita lanjut ke karakter. Untuk karakter di cerita pertama ini mungkin utamanya adalah Tarup dan Kancil. Oke, untuk kedua karakter ini sebenarnya gue suka karena autor-autornya ini nangkap common ground antar keduanya dan dipasangkan dalam satu kasus yang sama gitu. Nah, yang gue suka adalah secara karakter sebenarnya si Tarup dan Kancil ini gak terlalu jauh berbeda gitu. Maksudnya ya bukan karakter yang saling bertolak belakang kayak si pendiam dan yang berapi-api gitu, enggak. Dua-duanya apa ya, kayak sharing the same vibes gitu. Sengklean, banyak ngomong, suka bercanda, tapi ya cocok gitu. Bahkan soal kemampuannya pun irisan mereka kayaknya hampir sama. Sama-sama jago nyuri, jago nyelinap, ngemudiin pesawat. Walaupun sebenarnya interaksi keduanya belum terlalu banyak ya, tapi kombinasinya cukup enak sih buat diikutin. Oke, selanjutnya cerita. Kalau dilihat dari ide besarnya sih, dimana nyatuin beberapa karakter-karakter cerita rakyat gitu, bukan harusnya. Yang kepikiran sama gua sih,
ceritanya akan lebih banyak yang tipikal karakter driven gitu. Sebagaimana juga cerita rakyat yang banyak menitik beratkan pada penokohan karakternya gitu. Ya kayak gimana cerdiknya, sombongnya, gigihnya, angkuhnya. Pokoknya hal-hal yang melekati karakter. Nah, cuma untuk cerita pertama ini somehow gue ngerasa malah kayaknya ke tipikal yang plot driven gitu. Andil karakternya buat nentuin jalan cerita tuh kayaknya masih belum kelihatan. Masih berasa karakternya menjalani atau struggling di alur yang udah dikasih ke mereka gitu. Ya sebenarnya sah-sah aja, nggak masalah juga. Cuma nggak sama dengan pemikiran gue aja sih. Atau mungkin karena ini masih buku pertama, jadinya masih banyak pengenalan universe dan lain-lain. Jadinya lebih banyak ngasih info ke pembaca dulu. Mungkin akan lebih berbeda di buku kedua atau setelahnya. Ya, let's see aja. Jadi, menurut penilaian gue pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke banget. Cukup sayang kalau lu lewatin gitu aja. Sebenarnya masih terlalu awal buat gue bisa menilai komik ini bagus banget atau enggak. Tapi gue lihat potensi komik ini buat jadi karya yang oke tuh lumayan gede gitu. Jadi gue rasa akan cukup banyak orang yang akan cocok dan suka dengan komik ini. Terutama kalau lu suka cerita-cerita adventure atau space adventure. Sama yang tertarik dengan cerita-cerita folklore gitu, gue rasa juga bakalan suka. Karena ngelihat banyak banget referensi yang dipakai di komik ini gitu. Dan hal yang paling gue suka dari komik ini pun ya konsepnya itu sih. Dimana mereka nyoba ngebuat sebuah epic grand story yang karakternya terdiri dari tokoh-tokoh dalam cerita rakyat gitu. Dan mungkin kalau ada yang perlu gue komentarin, mungkin ada sesuatu yang a little bit too much ya, terutama di jokesnya sih. Ya mungkin buat sebagian orang itu malah jadi suatu kelebihan lain. Cuma ntar gue jelasin perspektif gue di sesi terakhir. Soalnya bakalan butuh contoh-contoh adegan yang mengandung spoiler. Oke, mungkin untuk info terkait komiknya, tanggal perilisan buku kedua komik ini sudah diumumkan juga. Buku keduanya bakalan rilis di bulan Februari 2025. Terus next karakter setelah Tarup dan Kancil juga sudah di-reveal, yaitu karakter yang referensinya dari Malin Kundang. Oh ya, untuk yang buku pertamanya, walaupun kemarin di Komiforo sudah sold out, saat episode ini lagi gua tag, Jagat Raya lagi buka sesi PO yang kedua untuk buku pertamanya, sampai tanggal 15 Desember 2024. Jadi kalau lu yang penasaran dan pengen tahu ceritanya, mending segera PO sebelum tutup. Nanti link-link terkaitnya bakalan gua taruh di deskripsi kayak biasa. Dan seperti biasa juga, abis ini gua bakalan ngomongin komik ini lebih lanjut, tapi bakalan include spoiler. Jadi kalau lu nggak mau kena spoiler, stop di sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah baca atau nggak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Jangan lupa dukung terus Perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Oke, side notes. Ya mungkin langsung aja dimulai dari yang sempat gua singgung tadi ya, terkait jokes yang gua rasa mungkin sedikit berlebihan. Ada dua hal sebenarnya yang ngebuat gua punya opini seperti itu. Yang pertama adalah banyak jokes jadul yang terselip yang sebenarnya nggak apa-apa, tapi mengingat target market utama mereka itu start umur 15 tahun, gue tidak yakin jokes macam aku dan kau suka atau belalang tempur atau ada Mbah Dukun itu masuk ke mereka gitu. Soalnya lu pernah lihat gak konten sosmed beberapa bulan atau tahun lalu yang bunyinya itu mari bikin bingung Gen Z. Nah itu tuh yang semacam berapa lapis atau wes aja banyak yang gak tahu. Padahal itu masih sering digaungkan gitu. Nah apalagi sesuatu yang keluarnya belasan atau 20 tahunan lebih gitu. Ya sebenarnya gak apa-apa juga untuk memuaskan sekalangan pembaca atau mungkin yang seumuran dengan komikusnya ini. Cuma a bit too much aja sih menurut gua kalau targetnya start 15 gitu. Terus alasan kedua gue beropini kayak gitu adalah gue jadi cukup sulit untuk nangkap urgensi atau poin penting beberapa adegan di komik ini. Kayak misal waktu ngejelasin pencurian susu itu. Ini penjelasannya nyambung ke alasan kenapa gue bilang di buku pertama lebih kerasa plot driven. Kan waktu ngejelasin itu disela beberapa jokes ya, kayak Nora atau lagu alam gitu. Nah itu gue gak tahu apakah karena berusaha masukin jokes-jokes itu di halaman terbatas jadinya gak bisa ngelakuin penekanan atau gimana. Tapi gue jadi gak nangkep urgensi dua pencuri ini menjalankan misi ini gitu. Iya di bagian itu ngejelasin 10.000 perak itu besar, mereka punya utang di Salero Suryo, dan si Kancil pun bilang dia pasti bisa ngelakuin hal ini. Tapi gue tidak nangkep kenapa mereka harus banget ngambil misi ini gitu.
Emang kalau punya utang di Salero Suryo kenapa? Buat maling punya utang di 1-2 tempat kayaknya nggak masalah deh. Toh mereka juga masih bisa ngobrol dengan santai sama pemilik tempat yang sepertinya warung makan Padang versi luar angkasa gitu. Atau apakah mereka ini tipikal yang tertantang setiap ada sayembara mencuri? Iya nggak tahu juga, soalnya Tarup kayaknya nggak terlalu terobsesi. Atau ya karena mereka lagi free aja, nggak ada kerjaan, jadinya ngambil job. Wait, enggak, bahkan ini bukan job, itu dijelaskan sebagai sayembara loh malah. Nah itu, jadinya gue ngerasa plotnya itu jalan bukan karena urgensi atau di drive sifat kedua karakter ini. Mereka mencuri itu karena itu plot yang harus dilalui aja gitu. Nah, ini cuma spekulasi gue aja ya. Bisa jadi urgensi mereka itu nggak terlalu ketara karena ketutup sama jokes-jokesnya gitu. Cuma lagi-lagi ini preferensi. Buat lu yang emang seneng banget sama jokes-jokes semacam gini sih, malah jadi nilai tambah ya harusnya. Nggak ada masalah juga sebenarnya, hanya soal preferensi saja. Terus gue juga mau bahas terkait referensi yang dipakai ya. Referensi yang dipakai itu menurut gue banyak banget, banyak. Bahkan ada yang sampai bilang rada maksa, kayak nama Pok Ame itu walaupun di komik ditulis Nora, tapi ya emang tetap ada yang bilang maksa. Tapi kalau buat gue pribadi, gue malah mikir dua kemungkinan jadinya dengan banyaknya referensi di komik ini. Yang pertama, karena terlalu banyak referensi yang mau dimasukin, jadi kayak harus di-include sekarang aja gitu. Khawatir nggak ada kesempatan atau cerita cocok lain buat dimasukin. Jadi kesannya rada nggak nyantai aja gitu. Tapi di lain sisi, gue juga mikir, apakah ini pesan juga dari para autornya gitu ya, bahwa setiap hal di komik ini tuh pasti ada referensinya gitu. Jadi saat ada sesuatu yang lu lihat baru atau fresh gitu ya, nah itu berarti lu harus cari tahu itu referensinya diambil dari apa gitu. Misal kayak karakter di komik ini yang muncul berulang gitu, kayak Tarup, Kancil, Poame, Kotaro. Nah pas gue pas gue baca ada Rengganis yang gue nggak tahu siapa, langsung kepikiran ini pasti based on sesuatu gitu. Nah ini mungkin juga jadi salah satu cara autornya ngenalin cerita rakyat yang mungkin tidak sepopuler cerita rakyat yang udah banyak diketahui gitu. Jadi saat ada karakter yang mungkin tidak terlalu terkenal muncul, nggak cuma sebatas lewat jadi sidekick di sebuah episode doang gitu, pembaca jadi udah punya common sense kalau nemu yang kita rasa baru, langsung mikir kayak, oh ini dari mana nih gitu. Kalau itu yang berusaha dibentuk ya, keren sih. Karena ini juga nyambung dengan potensi besar komik ini yang gue bilang sebelumnya. Gue ngelihat potensi komik ini bukan cuma dari ide ngangkat cerita rakyat dan memperkenalkan epos Ila Galigo, tapi juga dari cara memperkenalkan dan mengembangkan komik ini gitu. Dari cara promosi aja, jarang banget komik lokal atau mungkin komik secara keseluruhan yang promosinya pakai press kit gitu. Dan gue sebagai yang review komiknya juga jadi enak ada press kit. Gue jadi tahu latar belakang tokoh yang memang belum diceritain di komik, atau target audiens aslinya kayak gimana. Jadinya kan gue juga ngetesnya enak ya. Kalau ada target pembaca gitu, misal remaja 15 tahun suka space adventure, ya udah gampang, tinggal gue jejelin ponakan gue aja. Nyoh, cocok nggak lo baca ini? Enak kan gitu. Kalau nggak ada kan biasanya ngetes. Ini kira-kira pada sukanya tuh kalangan mana sih gitu. Terus juga Jagat Raya ini ngebangun community-nya sendiri. Gue tadinya mikir ya just fanbase aja gitu. Tapi ternyata pas gue lihat di dalamnya banyak juga di community ini yang ngasih cerita atau perspektif cerita daerah dari tempat mereka gitu. Jadi kalau memang ini berkembang dengan baik ya, bisa jadi ini adalah komik yang berkembang bersama fans. Loh,